Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق Allahul Azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Kaum muslimin, tengku-tengku, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjaga nilai-nilai takwa yang sudah ada dalam jiwa kita, memperkuat antisipasi daripada segenap tantangan dan hambatan yang bisa untuk mengaburkan dan melencengkan kekuatan takwa ini kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa pertama, qulu qawlan sadida, berbicaralah, ucapkanlah kata-kata yang kata-kata itu adalah benar. Maka pengendalian lidah daripada mengungkapkan dan mengucapkan kata-kata yang sangat banyak kita katakan, yang merupakan anggota dan juga organ tubuh yang paling banyak untuk kita keluarkan dan kita manfaatkan, ternyata itu juga adalah sangat besar pengaruh dalam rangka menilai ketakwaan kita. Orang yang bertakwa sentralnya adalah mampu mengendalikan ucapan dan tidak berbicara kalau itu tidak benar. Bila kita sudah mampu berbicara benar, mampu kita baringi kebenaran itu dengan keyakinan hati dan niat, itulah modal. Allah akan buka pintu ampunan atas segala kekeliruan, atas segala kekurangan, atas segala khilaf, dan atas segala apa saja yang sifatnya itu adalah dosa. Kemudian Allah ingatkan terhadap apa saja yang telah diberikan oleh Rasulullah, selalu kita taat kepadanya dan kita selalu untuk patuh kepadanya. Faqad faza fawzan azima. Inilah modal yang bisa kita mengantarkan kepada hamba yang mendapat kemenangan yang besar. Menang dalam pengertian sesungguhnya, bukan menang dalam pengertian duniawiyah, tapi menang dalam konteks kita hamba yang menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk kita memperbanyak bekal hidup nanti alam ini setelah kita lewati. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah kondisi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa andai kata hamba ini dan umatnya mau untuk berkonsisten
dan tetap istiqamah pada 5 prinsip hidup, maka dia akan terkendali daripada amal-amal yang saleh, dan ia akan bisa untuk menuju sebagai usaha perbaikan amalannya, dan itulah yang menuju kepada terbukanya ampunan Allah. Hadis tersebut disahuti secara spontan tanpa pikir-pikir oleh sahabatnya yang bernama Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu 'anni hadhil kalimah faya'mal aw yu'allima man ya'mal bihinna." Siapa di antara kalian, para sahabat-sahabat sekalian, yang mau untuk berpegang teguh dan menjadikan ini sebagai kekuatan yang paling dahsyat untuk kamu praktekkan dan kamu amalkan, dan juga kamu ajarkan kepada yang mampu untuk mengamalkannya, dalam bentuk pertanyaan yang diungkap oleh Rasul. Spontan Abu Hurairah berkata, apa kata beliau? Abu Hurairah, "Aku siap ya Rasulullah, kalimat yang sangat indah dan pendek yang akan engkau berikan, dan aku teruskan dan kuajarkan serta kuamalkan sendiri." Saat itu Rasulullah menghitung ada 5 kalimat yang ditunjukkan. Yang pertama kata Rasul, "Ittaqil maharim takun abadan nas." Jadilah kalian orang yang sangat-sangat berhati-hati menjaga daripada segenap apa yang Allah larang. InsyaAllah kamu akan menjadi hamba yang paling tinggi nilai ta'abbudnya kepada Allah. Menjadi kamu hamba yang betul-betul menjalani fungsi kehambaannya. Ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Apa saja nilai amaliah kita hendaklah menjadi nilai ta'abbud kepada Allah. Tidak hanya dalam konteks ibadah mahdah, tapi juga dalam bentuk ibadah yang ghairu mahdah. Kuncinya, kalau memang seluruh amalan kita persembahkan sebagai bentuk ta'abbud kita, sebagai pengabdian kita kepada Khaliq yang menciptakan kita, begitu indah dan lengkap, dengan fasilitas dan kekuatan yang begitu bagus, maka jaga yang pertama dari segenap apa yang Allah haramkan. Kamu akan menjadi hamba yang paling berta'abbud kepada Allah. Konsekuensi daripada apa diingatkan oleh Rasul. Karena kalau menurut Imam Al-Ghazali, ibadah itu akan bernilai dari dampaknya sebagai hamba andai kata dalam beribadah itu punya kontak batin dan ketulusan antara dia dengan Allah. Tidak hanya dalam bentuk ibadah zahir. Bila ibadah batinnya, salat secara zahiriah dalam hukum fikih bila memenuhi syarat dan rukun sah, tapi secara batinnya tak bisa untuk menghasilkan nilai khusyuk, sehingga hikmah dibalik dari salat itu tidak didapatkan, yaitu bisa untuk mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mengapa? Faktornya ada, karena tak sanggup untuk menjauh diri daripada yang haram, bahkan juga bila sanggup dari yang syubhat pun harus jauh. Kondisi hari ini di mana saja kita berada, tidak hanya terbatas kepada kontraktor atau orang-orang yang pegang kerja besar, sampai dalam keluarga, faktor untuk menjaga diri daripada yang haram untuk diri kita, keluarga kita, anak dan anak isteri kita, merupakan tantangan yang sangat dahsyat, tantangan yang sangat berat.
baik yang kita cari untuk kepentingan hidup hari ini maupun yang sudah ditinggalkan sebagai peninggalan daripada orang tua dan kaum kerabat kita, yang di situ kita hendaknya mampu memastikan menurut ketentuan Allah, saya terhindar daripada yang haram, saya tidak pernah untuk larut di dalam syubhat, untuk memakan walaupun itu milik abang saya, walaupun itu milik mama saya, walaupun itu milik anak saya, apalagi anaknya yang yatim dan piatu. Masyarakat muslimin di situ haram. Resikonya mayyasillaha wa yata'adda hududahu, mayyasillaha wa rasulahu wa may yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum azabun muhin. Ini harus hati-hati mau untuk membersihkan diri daripada yang haram dan daripada yang syubhat. Begitu juga dengan bermacam tawaran kemudahan ekonomi hari ini yang kadang-kadang adalah tak sanggup untuk kita analisa dalam konteks fi muamalah. Apakah itu halal? Apakah itu haram? Barangkali ada di antara halal dan haram, dan itulah yang disebut dengan syubhat. Setiap sesuatu yang kita anggap mudah belum tentu itu halal. Oleh karena demikian, andai kata ingin menjadi hamba yang ta'abbud kepada Allah, jauhkan ini semuanya. Pastikan menurut ilmu kita bahwa yang kita makan, yang kita peroleh, sekecil apapun, seperak pun yang kita punya adalah dijamin halal. Jangan di mulut saja, karena apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita simpan, itu menentukan kita menjadi hamba yang paling ta'abbud kepadanya. Yang kedua, pesan Rasul kepada Abu Hurairah, yaitu warda bima qasamallah takun a'badan nas, warda bima qasamallah takun aghniyan nas. Puaslah, ridalah, cukup ya selalu tidak cukup dengan apa yang telah Allah berikan, yang telah Allah persembahkan kepada kita, yang kita kejar dan kita cari setengah mati, tapi yang dapat segitu-segitu saja. Ridalah bahwa yang kita dapat, hati bahwa inilah jatah saya yang diridhakan oleh Allah. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya dalam hidup ini. Tak pernah merasa gigil, tak pernah merasa miskin, tak pernah merasa tak punya apa-apa. Bila sudah ridha terhadap apa pemberian Allah yang hari ini, yang standarnya tak sama. Ada yang punya mobil, tidak punya mobil, ada yang kerja pegawai, ada kontraktor, ada macam-macam. Tapi itu adalah anugerah dari Allah. Yang penting tidak santai, selalu berusaha mencari yang halal. Berapa Allah berikan, mudah-mudahan itu cukup dan ridha. Ini akan menjadi hamba yang kaya dalam hatinya, dalam pandangan Allah. Walaupun orang memandang kita orang fakir, orang papa, orang tak punya apa-apa, tapi kita tak pernah untuk melirik dan menyalahkan orang lain. Andai kata kita memang segitu-gitu dapatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasul, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Andai kata kamu ingin menjadi mukmin yang sejati, berbuat baiklah kepada orang yang ada di sekitar kita. Berbuat baiklah kepada tetangga kita. Berbuat baiklah kepada saudara-saudara kita. Berbuat baiklah, beriktikad baiklah, memandang kebaikanlah terhadap apa kebenekaan yang ada di antara kita sesama saudara. Apakah itu tetangga dalam duduk, tetangga dalam bekerja, tetangga di dalam berusaha, tetangga dalam segala apa saja. Berbuat baik. Yang standar baik itu semua orang mencintainya.
Tapi standar buruk kita sendiri pun bisa mengukur, dan itu tidak pernah untuk kita meridainya. Yang keempat, kata Rasulullah, ahsin ilan nas ma tahibbu li nafsika takun musliman. Berbuat baiklah kepada manusia, mencintailah manusia lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu menjadi sebagai seorang muslim, disitulah nilai seorang muslim itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Karena kita mau mencintai, menyayangi dan selalu kasih sayang kepada siapa saja, maka disitulah nilai keislamannya. Nilai kita sebagai orang yang Islam, yang selalu tak pernah membenci orang lain, siapapun dia, kecuali hanya kepada satu kelompok orang yang mereka dengki, khianat, dan dia memusuhi, bahkan menghancurkan terhadap kebebasan daripada umat Islam itu sendiri. Itulah yang diumpamakan oleh Allah sebagai kita muslim ini seperti tahun yang selalu membawa madu, tapi jangan ganggu. Menyatakan kepada unonya, uno keleng tak, memang uno itu kemana saja tahun akan mengejar kita, dan ia tidak pernah mencari musuh. Tetapi andai kata ditawarkan untuk bermusuhan, muslim tak pernah untuk mau mundur sejengkal pun. Karena mengapa? Bidadari Allah sediakan, andai kata dia jahit di situ. Masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita sampai hari ini gak ada yang mengganggu kita. Kita bebas. Maka ahabba linnas, cintai mereka, sayangi mereka seperti kita menyayangi kepada diri sendiri. Tapi kalau orang-orang yang memang tidak mencintai kita, gak apa-apa, asal sangat jangan mengkhianati kita. Masyarakat muslimin, yang terakhir kata Rasul, wala taksirud dhahka innaka sartat dhahki tamutul qalba bil qasawah. Jangan banyak sekali untuk bersukaria, jangan banyak sekali aktivitas untuk ketawa, jangan banyak sekali aktivitas untuk berfoya-foya. Innaka sartat dhah, terlampau letat gembira, letat kem, letat hura-hura, tamutul qalba bil qasawah, gepumati hati dia Allah daripada sebab hatinya. Kalau hati sudah mati, maka tak pernah kepada kita. Hati sudah mati, tak pernah merasakan betapa mulianya dan besar Allah, betapa juga mulia dan besarnya nikmat Allah yang kita peroleh, yang Allah berikan kepada kita. Maka agar hati ini lembut, agar hati tersentuh, maka jangan banyak sekali melebihi dosis dalam bergembira, berfoya-foya. Apalagi kalau sampai kepada tingkat untuk bergembira yang ada di dalamnya unsur haram dan unsur daripada murka Allah, seperti ikhtilat, seperti khalwat, seperti bercampur laki-laki perempuan, seperti untuk berekreasi akhir tahun pergi ke mana-mana tanpa bawa mahram, tanpa ikut suami oleh isteri, membiarkan itu. Sama kita kedudukannya sebagai jayus. Kalau kita di jayus, merupakan orang yang sangat dibenci oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Semoga peringatan daripada Rasulullah ini akan bisa menjadi amal kita, amal yang saleh. Bila sudah menjadi amal yang saleh bagi kita, Allah akan ampuni segala dosa kita dan hidup kita selalu ada dalam rahmat-Nya. Demikian barangkali semoga menjadi mau'izah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar.